Halo nakama semua, apa kabar kalian saat ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, manga Black Clover chapter ke 272 rilis. Oleh sebab itu, manga Black Clover chapter terbarunya udah rilis, maka sepertinya saya akan membuat pembahasannya. Beberapa minggu terakhir di manga Black Clover, kebanyakan kita diperlihatkan dengan latihan Asta dengan wakil komandan Nuts, serta beberapa penjelasan soal iblis dan kekuatannya. Tapi meskipun begitu, penjelasan mengenai iblis ini tetap disambut dengan antusias oleh para fans Black Clover. Pasalnya memang baru-baru ini sajalah kekuatan serta iblis milik Asta diungkapkan. Namun latihan Asta masih belum selesai. Di awal cerita chapter ini, cerita dialihkan di mana Yuno berada. Dan ternyata selama Asta dilatih oleh Knights, Yuno juga tidak mau ketinggalan. Soalnya meskipun Yuno sendiri juga berlatih dengan keras supaya bisa menjadi semakin kuat, akan tetapi mengejutkannya, meskipun Yuno sedang berlatih keras, dia masih bisa merasakan bahwa ada orang yang sedang mengawasinya. Dan orang itu ternyata ialah Langgris. Namun yang membuat saya terkejut dari kemunculan Langgris ini bukan karena Yuno mengatakan dia sebagai mantan wakil kapten, melainkan Langgris yang tidak menggunakan jubah berlambang Fajar Keemasan. Jubah apanya itu ya? Jubah squad. Memang benar, masih belum ada penjelasannya tentang kenapa Langgris ditunjukkan tidak menggunakan jubah kesatria sihir. Tapi, kalau menurut pendapat saya, setelah insiden F, Langgris tidak lagi menjadi kesatria sihir. Atau lebih tepatnya Langgris diberhentikan. Alasannya mungkin saat Langgris dirasuki F, dia menyerang Raja Kira dan berusaha membunuhnya. Jadi, konsekuensinya adik Vinral ini harus diberhentikan posisinya sebagai kesatria sihir. Dan jika yang saya katakan ini benar, maka tidak aneh Yuno secara tiba-tiba bisa menjadi wakil kapten komandan Fajar Keemasan. Alasan lain karena Yuno banyak berkontribusi meskipun sudah lama tidak muncul, ternyata sikap Langgris sama sekali tidak berubah. Masih tetap sombong seperti sebelumnya. Dan ketika baru muncul, hal pertama yang ditanyai Langgris kepada Yuno adalah kemana perginya roh kecil yang selalu cerewet itu. Sebab biasanya roh kecil atau disebut Bell itu selalu berada dimanapun Yuno berada. Dan ternyata kenapa dia di chapter ini Bell tidak ada, lantaran dia tidak keluar dari dalam grimoire Yuno. Alasannya karena sekarang sang roh angin ini masih terus mengumpulkan mana, lantaran jika kalian ingat di rapat para kapten di chapter 264, Bell sudah sempat mengatakan kalau dirinya sedang mengumpulkan mana supaya bisa balas dendam kepada Zenon. Kalian masih ingat Zenon yang mengalahkan seluruh kelompok Fajar Keemasan termasuk Yuno. Lanjut cerita. Karena Yuno dan Bell sudah memiliki rencana, tapi dia belum yakin seefektif apakah rencananya ini agar dapat mengalahkan Zenon. Maka dari itu dia terus berlatih dan terus berlatih semakin kuat. Dan yang mengejutkannya, kedatangan Langgris ini bukan tanpa alasan.
Soalnya melihat Yuno berlatih sendiri, Langgris malah menawarkan dirinya untuk membantu. Apalagi bisa dibilang Langgris mempunyai kekuatan sihir ruang yang sangat cocok buat Yuno berlatih. Yang mana Langgris dan Zenon sama-sama memiliki kekuatan sihir ruang. Tentu saja mendengar tawaran Langgris ini membuat Yuno terkejut. Namun, dia tetap menerima tawaran tersebut. Meskipun awalnya Yuno ingin melakukannya sendiri, sebab hal ini menyangkut seluruh kesatria sihir fajar keemasan. Makanya Yuno mau menerimanya. Kemudian pindah ke Asta dan Libe yang masih berlatih dengan Nats, yang mana kondisi Asta dan Libe babak belur. Dan dilihat ceritanya Asta dan Libe selalu kalah ketika bertarung bersama Nats. Dan seberapa kuatnya wakil kapten benteng hitam ini. Dan bahkan dia belum serius mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan itu membuat Asta kaget. Mau berapa kali pun dia mencoba, sepertinya tidak bisa melawan si Nets ini kayaknya. Dan ada yang menarik di sini, yang mana ketika Asta dalam keadaan mode hitamnya, jika luka yang diterima Asta muncul juga di Libe, yaitu di iblisnya. Jujur, saya saat ini mengetahui fakta yang satu ini sedikit membuat saya bingung. Seperti apa metode yang digunakan? Kenapa luka yang didapat Asta muncul pada Libe? Tapi meskipun bingung, saya juga memiliki pendapat. Pendapat saya, luka yang Asta terima akan dibagi ke Libe. Dan jika hal itu benar, maka itu menguntungkan bagi Asta. Soalnya, jika luka yang ia terima dibagi kepada Libe, saat dalam mode hitamnya, daya tahan tubuh Asta bisa dibilang meningkat drastis. Lantaran luka yang terima sebagian saja, dan sebagian lagi masuk ke Libe. Dalam kekalahannya yang sudah terjadi beberapa kali, memang membuat Asta bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa berubah ke mode Union seperti Nats. Akan tetapi pertanyaan Asta itu segera hilang setelah dia memakan manisan yang dibuat oleh kelompok pemberontak kerajaan Spade. Soalnya manisan itu hanya bisa menyembuhkan luka, melainkan juga bisa memulihkan stamina. Setelah stamina dan lukanya pulih, Asta langsung mendapatkan ide. Dan ternyata ide Asta dapatkan ini adalah sangat kocak. Ide yang dipikirkan Asta ialah dengan memanggul Libe dan berteriak bergabung. Yang mana ini membuat pertengkaran antara Asta dan Libe. Namun Libe mengeluh melihat ide konyolnya Asta. Kita tahu Asta otaknya itu 1% dan ototnya 99%. Dan lanjut cerita, kita dilihatkan ke masa lalunya yang mana Nats sedang berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu bertanya, "Hei, apakah tidak lelah jika terus bersikap seperti anak baik?" Hahaha, memang kau tidak lelah sebebas itu? Terus Nats menjawab, "Mana mungkin aku lelah ketika aku bebas." Kembali ke cerita, melihat Asta bercanda latihan karena sudah 2 hari masih tidak ada perubahan dalam pembentukannya bersama Libe. Sebentar lagi waktunya untuk berkumpul.
untuk berkumpul di para komandan nih dan wakil komandan. Maka Nats sangat kesal dan marah melihat Asta tidak mampu, maka dia harus mati di sini. Lalu Nats berubah ke bentuk unionnya dan menggabungkan seluruh iblisnya dalam satu tubuhnya, mengeluarkan jurus Manazon, area berburu kegelapan. Asta pun bingung, tidak bisa merasakan keberadaan Nats dan tidak bisa menghindari serangan dari wakil komandannya itu. Karena kekuatan Nats menimbulkan kegelapan, di mana Asta tidak bisa merasakan apapun. Dan inilah rasa takut sejati. Asta dan Libe masih belum bisa masuk ke mode union. Dia berkata, aku tidak boleh mati di sini untuk menyelamatkan Kapten Yami. Dan Libe pun ingin membalas dengan dendam kematian Dichita. Karena emosi Asta dan Libe ini menyatu, maka sebuah kekuatan baru bangkit. Nats pun terkejut melihatnya. Sayangnya cerita habis di sini. Aduh, ini gila, penasaran untuk chapter selanjutnya. Bentuk union Asta ini kayak gimana? Oke, nakama semuanya, cukup sekian pembahasan kita di chapter 2 ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bisa semangat buat pembahasan anime lainnya. Oke nakama, see you next time chapter. Jangan lupa ngopi dulu sebelum konten. Bye bye.